mulai saling serang, PDIP sebut AHY halu, Demokrat ungkit warisan penduduk miskin era Megawati. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, halu karena menyatakan rakyat hidup lebih baik di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Partai Demokrat menyindir soal, kapan lagi bisa gunting pita. Lebih baik fokus saja bekerja yang memberikan manfaat untuk rakyat. Jangan sibuk memikirkan kapan lagi bisa gunting pita, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Oktober 2022. Herzaki menyebut rakyatlah yang menyampaikan kalau pemerintahan SBY lebih baik dibandingkan saat ini. Herzaki menyebut harga bahan pokok saat ini terus mengalami kenaikan. Rakyat yang menyampaikan ke kami, kalau pemerintahan era SBY dan Demokrat banyak yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Harga-harga kebutuhan pokok naik terus sekarang, belum lagi listrik, gas, bensin juga ikut berkejaran naik, sedangkan gaji PNS, TNI, Polri naiknya jarang, baru 2 kali selama era Jokowi ini, dan itu pun kisaran 5% naiknya, ujarnya. Herzaki mengaku juga mengecek pernyataan tentang pemerintahan SBY yang disebutnya dari rakyat. Menurut Herzaki, data-data yang diperiksa Demokrat menguatkan pernyataan yang disebutnya dari rakyat itu. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat ini mengatakan kemampuan daya beli masyarakat rata-rata meningkat 10,4% tiap tahun di era SBY, jauh dari pemerintahan Jokowi yang disebutnya hanya 4,6% per tahun. Data ini, kata Herzaki, ialah data Bank Dunia. Soal kemiskinan, Herzaki menyebut pemerintahan SBY selama 10 tahun berhasil membawa 8,42 juta jiwa penduduk lepas dari kemiskinan atau 842 ribu penduduk miskin tiap tahunnya. Jokowi, kata dia, dalam 5 tahun pertama sebelum pandemi, menurunkan 2,93 juta jiwa penduduk miskin atau rata-rata hanya 586 ribu jiwa per tahunnya. Kelihatan kan mana yang lebih baik? Belum kalau kita buka data pasca pandemi, ujar Herzaki. Herzaki juga mengungkit era pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, SBY bisa menurunkan jumlah penduduk miskin setelah pemerintahan dari Megawati beralih kepadanya. Bayangkan, dapat warisan 36,15 juta jiwa penduduk miskin dari era Ibu Mega tahun 2004, dengan keberpihakan pemerintahan SBY kepada rakyat. Jumlah penduduk miskin bisa turun hingga 27,72 juta jiwa pada tahun 2014. Sedangkan Jokowi selama 5 tahun sebelum pandemi saja, hanya mampu menurunkan kemiskinan menjadi 24,79 juta jiwa di 2019, kata dia. Herzaki mengaku bingung soal data pengangguran yang diungkit Said Abdullah. Dia mengaku heran Said Abdullah bangga dengan angka pengangguran yang turun di 5 tahun era Jokowi. Said sebelumnya menyebut angka pengangguran pada 2014 mencapai 7,24 juta jiwa kemudian turun menjadi 7,1 juta jiwa di 2019. Lah, Pak SBY selama 10 tahun berhasil menurunkan angka pengangguran sebanyak 3,01 juta jiwa, alias 301 ribu per tahunnya. Rata-rata 301 ribu era SBY yang tidak lagi menganggur dibandingkan 28 ribu era Jokowi per tahunnya, itu lebih tinggi mana, ya? Ujar Herzaki. Herzaki mengatakan pendapatan per kapita era SBY dan Demokrat berkuasa selama 10 tahun juga meningkat drastis dari $1.150 Amerika di tahun 2004 menjadi $3.491 Amerika. Herzaki menyebut angka ini naik 3 kali lipat dan membandingkannya dengan 8 tahun Jokowi berkuasa yang menurutnya hanya menaikkannya menjadi $4 Amerika. 349. Yang perlu digarisbawahi, semua kesuksesan ini diwujudkan pemerintahan SBY dengan warisan APBN yang minim dari pemerintahan Megawati sebesar Rp427 triliun, kata Herzaki. Namun, berkat keseriusan dan fokus bekerja untuk rakyat, pada 2014 pemerintahan SBY bukan hanya sukses meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mewariskan APBN kepada pemerintahan Jokowi sebesar Rp1.876,9 triliun, alias 4 kali lipat dibandingkan era Mega. Era Jokowi, tahun 2022 ini, APBN jangankan naik 4 kali lipat, naik 2 kali lipat saja tidak mampu, imbuh dia. Soal Indeks Persepsi Korupsi, IPK, dia mengaku heran Said Abdullah membanggakan capaian era Presiden Jokowi. IPK era SBY,
Kata dia, bisa mencapai angka 34 selama 10 tahun pemerintahan dari sebelumnya 20 di era Megawati. Sangat disayangkan dan menyedihkan, kualitas senior elit parpol penguasa, pendukung pemerintah sekarang, apalagi anggota parlemen yang terhormat, sampai memberikan pernyataan dan mengutip data layaknya buzzer. Tidak melihat data secara utuh dan hanya memotong-motong data agar terlihat bagus prestasinya, padahal tidak demikian kenyataannya, kata Herzaki. Menurut dia, Said Abdullah harusnya bisa menjadi teladan bagi politikus muda. Dia mengkritik data-data yang disampaikan Said Abdullah. Semoga senior-senior elit pemerintah lainnya lebih fokus membantu Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat. Mewariskan pembangunan yang memberikan fundamental kuat untuk pemerintahan selanjutnya, seperti yang dilakukan pemerintahan SBY, pemerintahan Mega, dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Bagaimanapun, pembangunan memang harus berkelanjutan dan memberikan perubahan berupa manfaat untuk rakyat. Bukan untuk elit, katanya.